Oke, sudah Pak. Lanjut. Oke, kita anak-anak semuanya. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi, iman itu apa? Iman adalah sesuatu yang harus kita yakini dan harus kita percayai dengan sepenuh hati. Dan materi ini adalah menyangkut tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya, seperti ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka harus kita yakini dengan sepenuh hati. Jika kita tidak mampu untuk meyakininya, maka ini bisa mengakibatkan kita tidak mendapatkan sebuah cahaya petunjuk ataupun pedoman hidup dalam beragama. Selanjutnya, di dalam Al-Quran disebut bahwa ada 4 kitab Allah, yaitu yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga adalah kitab Injil, tentunya ini ditentukan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya kita masuk kepada kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 artinya adalah kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Inilah dalil Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 2 sebagai dalil kitab Taurat. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini juga di surah yang sama yaitu Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Jadi, di Al-Quran itu ada isinya yang berisikan tentang zikir. Ada isinya juga berisikan tentang doa yang seperti biasa kadang dibawa di sholat seperti Rabbana zolamna Anfusana. Nah, itu berisikan tentang doa. Rabbana atina fid dunya hasana. Itu ayat yang berisi dari Al-Qur'an dan itu adalah bagian dari doa. Selanjutnya kita masuk kepada kitab Injil.
Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini dalilnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46, bahwasanya Injil itu juga merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai cahaya dan petunjuk untuk umatnya. Dan ia membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu selanjutnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar menjadi sebuah peringatan ke seluruh alam, menjadi peringatan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini. Baik, dalilnya, dalil nakli, Quran Al-Baqarah ayat 136 di sini tertera, artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ini pun juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakini dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, serta kitab yang sebelumnya. Berarti kita diperintahkan untuk mengimani dan meyakini juga kitab-kitab sebelumnya. Dari semuanya ada hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. B. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. C. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. D. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan. E. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi anak-anak semua, ini merupakan hikmah beriman terhadap kepada kitab-kitab Allah. Jadi ada poin-poin, ada 5 poin ini bisa menjadi sebuah acuan untuk kita semua, menjadikan meningkatnya ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita. Kedua, hidup kita pun akan menjadi tertata karena kita mampu mempelajari dan membaca setiap hari kitab suci Al-Quran.
Dan yang ketiga itu kita termotivasi, semangat kita beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang tertuang dalam Al-Quran. Dan yang keempat itu kita optimis, percaya diri, karena kita sudah mempunyai pedoman, yaitu petunjuk Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Al-Quran itulah yang memberikan kita ruang tata seperti hukum, seperti apa yang harus kita lakukan untuk beramal, dan bagaimana kita melaksanakan fikih dalam sholat, semuanya sudah ada di Al-Quran. Dan yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik anak-anak, Bapak di sini akan membagi sebuah kelompok menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD, yaitu sebuah penilaian. Nah, dan di situ ada video pembelajarannya. Nanti diklik video pembelajarannya dan kemudian ada aspek-aspek yang dikerjakan, yang diisi. Nah, itulah yang kalian isi. Nah, jadi ada 2 LKPD. Bapak kasih waktu 5 menit atau 3 menit. Oke, cukup. Mungkin sudah selesai. Nanti Bapak kumpul. Dan Alhamdulillah materi kita hari ini, adapun kesimpulannya yaitu pertama, marilah kita mengimani dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan adalah sebuah petunjuk dan sebuah cahaya bagi kehidupan kita. Dan juga kita harus mengimani kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kedua adalah kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab suci Allah adalah seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada zaman sekarang kita mampu melihat mukjizat yaitu Al-Quran. Inilah yang masih kita bisa lihat sebagai petunjuk hidup kita. Mungkin ini saja materi kita hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian Gunawan. Ya, Pak. Mungkin catatan dari saya sama dengan catatan kepada Pak Syarifuddin ya. Mungkin Pak Rian bisa lebih Ya, Pak. variatif dalam membuat metode dan strategi pembelajaran agar tidak membosankan pada para siswa ya Pak ya. Ya, Pak. Jangan full ceramah. Mungkin ada nanti variasi-variasi yang bisa membuat lebih baik lagi. Baik saudara sekalian. eh Semuanya sudah melaksanakan peer teaching ya. Saya ingatkan kembali, mohon rekaman video mengajar ini dikirimkan ya ke apa namanya, dikirimkan ke LMS ya. Di situ ada apa namanya